Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, penikmat kurma kuliah Ramadan di Flip Channel tahun 1446 Hijriah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, pada rubrik Sirah Nabawiyah kali ini izinkan saya kembali berbagi tentang sirah Nabi dari sisi politis perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan Islam secara kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada faktanya dulu pernah berhasil membangun pusat negara Islam secara resmi, dan beliau menerapkan Islam secara kafah. Beliau berhasil memperbaiki situasi dan kondisi internal umat Islam. Orang-orang pada saat itu telah banyak berpihak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan beliau dan kekuasaannya sudah ada dalam genggamannya. Namun mereka semuanya kemudian mereka mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami ingin mengatakan bahwa daulah Islam secara de facto pada saat itu telah resmi berdiri. Sehingga langkah berikutnya yakni adalah memproklamirkan secara resmi berdirinya negara Islam kepada seluruh dunia. Para penulis sirah, mereka menuturkan bahwa setelah Rasulullah SAW merasa puas dengan kondisi Madinah pada saat itu, saudara-saudara beliau dan dari Muhajirin, dari Ansor, telah disatukan dan berkumpul bersama di Madinah. Urusan Islam telah menjadi solid, menjadi kuat. Sholat telah dijalankan, zakat dan puasa telah diperintahkan, hudud pun telah kemudian ditegakkan, dan yang halal dihalalkan dan yang haram diharamkan. Islam di hadapan banyak orang pada saat itu diposisikan pada tempat yang sangat penting. Maka mulailah Rasulullah SAW berpikir bagaimana metode yang digunakan untuk menyeru orang-orang sholat pada saat itu. Pada saat itu orang-orang sholat datang untuk menunaikan sholat. Ketika tiba waktunya, belum ada seruan azan. Lalu kemudian salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Zaid bin Sa'labah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW sangat konsentrasi dengan permasalahan ini. Sehingga kemudian juga beliau ikut merasakan bagaimana yang Rasulullah rasakan. Hingga sahabat ini kemudian sampai terbawa di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan seseorang yang kemudian mengajarkan seruan untuk mengajak orang sholat, yakni kalimat atau seruan azan yang sebagaimana azan yang kita dengar hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Dan kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW di besok harinya. Lalu Rasulullah mengatakan, ini adalah mimpi yang baik. Lalu Rasulullah SAW meminta diajarkan kalimat itu kepada Bilal bin Rabah. Lalu Bilal naik ke tempat yang tinggi, diminta untuk menyerukan kalimat tersebut. Akhirnya kita semua tahu dan mempercayai bahwa azan itu adalah seruan untuk sholat. Namun kata Profesor Dr. Muhammad Rawas Haji dalam kitab sirah beliau ditulis bahwa azan ini sebenarnya memiliki makna lain secara politis. Jadi yakni azan itu sebagai seruan resmi yang dikeluarkan
dari pusat resmi negara, itu masjid pada saat itu, dengan menggunakan media informasi yang resmi, yaitu adalah juru ajan yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW, itu adalah Bilal bin Rabah. Beliau adalah sebagai kepala negara. Bahwa telah berdirinya negara Allah, negara Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni di Madinah Al-Munawwarah. Dengan demikian, saudara rahimakumullah, seluruh aktivitas sirah nabawiyah itu memiliki pemahaman politik, sebagaimana azan itu adalah sebagai proklamir bahwa negara Islam telah siap untuk kemudian mengembah risalah ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah untuk menjadikan perjuangan ini tetap kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetap kemudian ittiba kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikan izul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.